welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu film bencana komedi yang berjudul Sinkhole. Oke lah, kita mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi kota Seoul sedang diguyur hujan deras. Terlihat sebuah keluarga kecil yang sedang pindah ke rumah baru mereka, Park Dong-won bersama istrinya Park Yong-hee dan sang anak Park So-chan. Baru aja sampai, mereka dikejutkan dengan truk barang mereka yang ternyata belum masuk. Padahal kondisi itu lagi hujan deras banget dan ingin segera bisa rebahan dan nonton video ini. Ternyata di pintu masuk parkiran ada satu mobil yang menghalangi. Dong-won pun segera menelpon pemilik mobil yang memang nomor teleponnya dicantumkan di sana, bre. Setelah itu datang seorang pria dengan penampilan cuek luar biasa. Dialah Jong Man-soo. Ternyata dia pemilik mobilnya. Baru aja pertama pindah, Dong-won langsung mendapatkan tetangga yang super nyebelin. Keduanya pun cekcok karena masalah ini. Dong-won pun sedikit banyak sangat membenci Jong Man-soo karena first impressionnya tuh buruk. Tapi untungnya beberapa tetangga di hunian tersebut ramah tamah, bre. Beberapa ada yang menyapa Dong-won. Bisa dibilang hunian itu tergolong murah ya, karena dihuni oleh orang-orang yang bisa dibilang biasa aja, nggak yang dari latar belakang pengusaha atau apapun. Ada sopir taksi, ibu-ibu pemilik toko kelontong yang selalu meninggalkan anaknya yang bernama Sung Hun sendiri di dalam rumah, seorang nenek yang tinggal bersama anaknya, dan lain-lain. Hari itu adalah hari terbaik bagi Dong-won karena selama 11 tahun dia menabung demi membeli sebuah rumah untuk keluarga kecilnya. 아빠, TV는 언제 나와? 집을 봐, 집을. 응? Nah, saat akan makan bersama, si So-chan memperlihatkan sesuatu yang menurutnya seru tapi cukup mengkhawatirkan. So-chan meletakkan satu kelereng di meja, namun kelereng itu menggelinding yang menandakan mejanya miring, bre. Gak hanya itu, saat kelereng itu diletakkan di lantai, kelereng itu masih menggelinding. Nah, ini masalahnya. Hal itu membuat Dong-won pun merenung. Keesokan harinya, Dong-won pergi ke tempat olahraga di lingkungan apartemen itu. Namun, bre, di sana lagi-lagi ada Man-soo. Dia mengaku menjadi trainer di situ. Dong-won pun mengurungkan niatnya karena kado gak suka di awal sama si Man-soo. Namun sebelum pergi, Dong-won bilang sama Man-soo tentang keanehan rumah mereka. Man-soo tak menghiraukan hal itu karena dia merasa gak ada yang aneh. 아니, 거실 바닥이 기울어져서 물건들이 막 이리저리 굴러다닌다거나. 우리 집 거실은 평평해. Kabar rumah baru Dong-won telah sampai ke telinga teman-teman sekantornya, yang pada akhirnya Dong-won memutuskan untuk mengundang koleganya ke rumah. Dan di sini bawahan Dong-won, Sung Hyun, bilang jika daerah rumah Dong-won itu dulunya lubang pembuangan. Dong-won pun berdalih, itu kan dulu. 어느 동네인데요? 장수동. 아, 그 장수동 공단 있는데요. Sekarang udah jadi perumahan yang mereka idam-idamkan. Kekhawatiran Dong-won ternyata tak terbukti, bre. Dia mencoba menggeser jendela, ternyata ya masih bisa. Karena teorinya jika rumah miring, jendela geser biasanya akan macet karena bingkai jendela akan sedikit berubah. Terlebih sekarang kelereng gak lagi menggelinding setelah diletakkan di lantai, menandakan ya semua ternyata baik-baik aja. Keluarga Dong-won semakin bergembira setelah membeli rumah baru itu. Mereka pun memuaskan diri untuk mengambil foto bersama. Apesnya, si pemilik studio foto adalah Jong Man-soo. Lagi-lagi dia membuat sebal Dong-won karena di setiap aktivitas mereka bertemu seolah ditakdirkan. 아니 볼 때마다 놀라네. 여기 사장님 어디 가셨어요? 내가 사장이야. 셋. Setelah dari studio foto, keluarga kecil ini memutuskan untuk dinner di tempat yang cukup mewah di Seoul. Karena sedikit mabuk, Dong-won memesan taksi untuk mengantar mereka pulang dengan selamat. Coba tebak siapa sih sopir taksi? Sopir yang disewa Dong-won adalah Jong Man-soo, bre. Muke gile, banyak amat profesi orang ini. Saking gak sukanya Dong-won ke Man-soo, dia ngomel-ngomel gak jelas seolah menyalahkan Man-soo akibat kesalahannya di jalan. Aduh, dasar bapak-bapak ya. 아, 카메라 찍혔어. 안 찍혔습니다. Kolega sekantor Dong-won pun berencana untuk memberi hadiah pada Dong-won karena membeli rumah baru. Dong-won pun meminta sebuah kursi goyang yang sangat dia sayangi. Bahkan istri dan anaknya dilarang menyentuh kursi tersebut, bre. Malam harinya, hujan deras kembali mengguyur. Kali ini mulai ada retakan di parkiran hingga memecahkan kaca pintu masuk apartemen. Jong Man-soo yang melihatnya tak sengaja menyentuh kaca tersebut sampai pecah. Dia pun disalahkan dan disuruh untuk mengganti kaca pintu tersebut.
Saat Dongwon akan berangkat bekerja, dia melihat ada retakan-retakan di tempat parkir. Dia langsung menelpon developer untuk menanyakan kelayakan bangunan. Lanjut, dia berdiskusi dengan para penghuni untuk menindaklanjuti masalah ini. Namun para penghuni ternyata masih belum menyadari masalah yang ada. Mereka cenderung cuek dan tak mempermasalahkan hal tersebut, yang malah memperdebatkan asap rokok dari rumah Jung Man-soo. Padahal Man-soo udah lama berhenti ngerokok, bre. Ternyata Man-soo punya anak laki-laki remaja bernama Jung Sung-tae. Dialah yang selama ini merokok tapi takut ketahuan ayahnya. Emang bandel. Keesokannya teman sekantor Dongwon datang. Ada Song Hyun, Enjo, Jung, dan So Jung. Mereka ini adalah bawahan Dongwon, bre. Nah, baru mau masuk, si Man-soo ini bilang sama si Dongwon tentang bobroknya rumah mereka, di mana retakan ternyata terjadi di mana-mana. 아이 그럼 티가 좀 나지, 응? 김장빈은 진짜 오랜만이다. Tentu Dongwon merasa malu dengan para bawahannya di sini dan menyuruh mereka untuk segera masuk dan menghiraukan Man-soo. Seperti biasa, di dalam rumah mereka minum-minum sampai mabuk. Jung Man-soo pun diundang untuk nantinya mengantarkan bawahan Dongwon yang mabuk. Di sana Man-soo mendapati kejanggalan di mana air yang tak mengalir deras seperti biasanya. Di tengah-tengah acara ada konflik antara Jung dan So Jung yang berpacaran. So Jung adalah mantan Song Hyun. Disinilah terjadi sedikit pertengkaran yang memaksa Jung serta So Jung pergi meninggalkan rumah Dongwon. Tertinggallah si Song Hyun, Enjo dan Man-soo di rumah Dongwon. Mereka terlalu teler, bre, untuk pulang sehingga memutuskan untuk menginap. Yang tentu ini akan menjadi penyesalan mereka nanti. Keesokan harinya istri dan anak Dongwon pergi untuk berbelanja. Di hari itu kondisi air udah macet, nggak lagi kecil tapi udah macet. Beberapa tetangga memilih untuk pergi ke ruang uap atau pemandian air panas karena memang air udah nggak keluar. Nah, karena membawa belanjaan cukup banyak, istri Dongwon membutuhkan sebuah troli atau tas. Disinilah So Chan berinisiatif untuk mengambilkan troli di rumah untuk kemudian dibawa ke ibunya. Sementara itu Song Hyun yang baru terbangun segera menaiki taksi dan pergi ke kantor. Namun tasnya tertinggal di rumah Dongwon. Dia pun memilih untuk putar balik. 죄송한데 제 가방을 놓고 가세요. 여기 Di sisi lain, Jung Man-soo mencatat unit mana saja yang masih ada air. Sementara itu di beberapa unit juga kosong karena penghuninya sedang keluar. Ada sih beberapa yang masih ada orangnya. Salah satunya ya si bocil yang ditinggal ibunya menjaga toko ini, bre. Song Hyun akhirnya kembali ke mobil taksi. Namun tak segera berangkat karena si sopir masih teleponan. Sementara Man-soo sedang mencari barangkali ada pompa tersembunyi di atap. Bersamaan di atap ada si Sung-tae yang sedang merokok. Tapi karena takut ketahuan, dia pun bersembunyi di ruang maintenance. 아이고 아저씨, 안녕하세요. 어유 잘 나오네. 잘 나와요. 예. 됐어요. Tak lama setelah Man-soo bertanya kepada penghuni apartemen sebelah tentang air, gedung tiba-tiba bergetar hebat. Hanya membutuhkan beberapa detik saja sampai gedung itu tiba-tiba ambles dan terperosok di kedalaman tanah ratusan meter dengan beberapa penghuni yang masih ada di dalam, bre. Keadaan pun menjadi kacau. Apalagi di gedung itu ada dua orang yang masih anak-anak, yaitu si Song Hyun dan So Chan anaknya Dongwon. Semua orang panik, apalagi si Song Hyun masih terjebak di dalam mobil yang terkunci. 나 오늘 결혼식 잘 못 볼 것 같다. 뭔 소리야? 야, 영원히 꺼져버려, 개새끼야. Bahkan saking terus-terusan terperosok, mobil Song Hyun sampai ke rumah Dongwon. Akhirnya Song Hyun diselamatkan Dongwon dan segera keluar dari mobil. Sementara Enjo yang tidur di rumah Dongwon tertindih lemari tapi dia nggak apa-apa untungnya. Tim SAR pun mulai berdatangan dan sesegera mungkin akan melakukan penyelamatan. Man-soo dari atap pun terjatuh dan masuk ke rumah Dongwon. Semua orang sedang panik mencari So Chan. Namun si Man-soo bilang dia melihatnya menaiki lift akan keluar rumah. 내가 봤어. 500여 앞에 있는데. Semua orang pun lega karena berpikir So Chan udah berhasil keluar rumah. Di sini Man-soo baru terfikirkan anaknya Sung-tae. Mereka pun mencarinya di mana-mana hingga Man-soo menyadari bahwa sepatu Sung-tae sedang tak ada di rumah, yang berarti dia sedang pergi ke warnet. Yang padahal kita semua tahu Doi kan habis ngerokok terus sembunyi di ruang maintenance ya.
Gak lama, 3 orang tim SAR pun berusaha turun dengan tali. Namun kontur tanah yang rapuh membuat beberapa batu malah runtuh ke bawah. Usaha penyelamatan tersendat dan mereka pun kembali ditarik ke atas. Sementara itu, Dongwon, Manso, Seunghyun, dan Enjo sedang berusaha mendapatkan sinyal untuk meminta pertolongan. Namun karena kondisi sangat dalam, sinyal tak tergapai oleh mereka. 어디서 많이 듣던 목소리 같은데요. Disinilah Seungtae ditemukan. Dia tak bisa keluar karena beberapa benda menghalangi pintu. Kehadiran Seungtae sedikit memberi ketenangan karena pengetahuannya menghadapi bahaya yang ia dengar dari YouTube berguna di sini. 음식, 상비약, 많은 침구류 같은 거요. 순번 정해서 여기 한 명씩 대기하고 있다가 아니 어떻게 그런 걸 다? 유튜브에서 그릴스 형한테 배웠어요. Seungtae memberi masukan pertama untuk mengumpulkan persediaan makanan, minuman, obat-obatan yang cukup dan mencari tempat tidur yang layak. Setelah mendapatkan cukup bahan makanan, mereka berusaha untuk memasaknya. Namun, lagi-lagi hujan turun. Sementara itu, keluarga yang tak ikut terkubur tentu masih diselimuti kekhawatiran mendalam tentang kejadian ini. Untungnya, ada beberapa bahan makanan sisa di dalam, sehingga mereka yang terjebak masih bisa sedikit mendapat asupan energi. Di sisi lain, drone diturunkan untuk melihat keadaan di dalam. Namun masih di tengah perjalanan, drone itu pun kehilangan sinyal dan terjatuh kemudian ditemukan oleh Seungtae. Semua orang senangnya minta ampun karena tahu ada tim SAR di atas dan mencoba berbicara di kamera yang ada di drone tersebut. Tak lama, rumah kembali terperosok dalam keadaan miring. Disinilah Seunghyun hampir aja jatuh, Untung ada Enjo yang sigap menolongnya. Tentu dibantu mereka yang ada di situ. Disinilah kisah cinta Enjo dan Seunghyun dimulai. Alah. Akibat terlalu lama menatap, tali selang yang digunakan malah terputus. Akibatnya, Jung Manso yang memegang tali di tepi gedung terjatuh ke dalam lumpur yang tak berdasar. Seungtae pun yang melihat ayahnya kesusahan ikutan nyebur untuk menolongnya. Tapi keduanya malah tenggelam, Dongwon yang memiliki rumah di lantai 5 langsung berlari ke rumahnya dan memecahkan jendela kaca dengan kursi kesayangannya untuk menolong Seungtae dan Manso. Karena tindakan Dongwon itu, Manso dan Seungtae pun selamat. Di sini drone tiba-tiba mendapatkan sinyal dan kembali naik. Tim SAR pun akhirnya bisa melihat rekaman video orang-orang yang masih selamat di dalam. Sementara keluarga yang tak terlihat hanya bisa bersedih karena mereka masih baik-baik saja. Disinilah Yonggi bilang bahwa anaknya Sochan masih ada di dalam. Dia meminta tim SAR untuk mencarinya. Dan memang ponsel Yonggi yang dibawa Sochan lokasi terakhirnya berada di bangunan ambles itu. 핸드폰 위치 추적을 해봤는데요. 수찬이 핸드폰 마지막 끄진 곳이. Di sisi lain, romansa Seunghyun dan Enjo masih berlanjut. Cinlok mereka, 배터리 3% 남았는데 음악 들으실래요? 아니면 셀카 찍으실래요? 셀카 콜. Saking mengkhawatirnya bencana ini sampai diliput ke berita. Di sisi lain, bangunan di sebelah rumah yang ambles semakin ikut miring ke arah sinkhole. Disiasatilah untuk memotong beton di arah berlawanan untuk kembali menyeimbangkan posisi bangunan tersebut agar tak ikut terjatuh dan semakin membahayakan orang-orang yang terkubur di bawah. Tapi nampaknya para penghuni nggak sekutu akan hal itu. 야, 그거 비가 쏟아진다잖아. 서두르라고 해. Tim SAR pun mulai mengirim beberapa persediaan makanan dan peralatan yang diperlukan, seperti radio telepon dan hand lamp. Disinilah akhirnya para korban pun bisa berkomunikasi dengan orang-orang di atas. Yonggi memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Dongwon bahwa Sochan ikut tenggelam dengan rumah mereka. 수찬이가 내 핸드폰 가져갔는데 마지막 위치가 빌라 아니래. Pencarian Sochan pun dimulai. Dongwon dengan berani turun ke bawah lewat pintu lift yang tertutup, dibantu dengan tali yang dipegangi Manso dari atas. Tapi hujan gak kunjung reda, membuat bangunan yang miring tadi ikut terperosok masuk ke sinkhole. Barang-barang yang berjatuhan dari bangunan tersebut membuat tali yang dipegang Manso ikut terjatuh. Di sisi lain ternyata Sochan berada di dalam mobil, Mungkin dia panik ya dan segera masuk ke mobil orang. Setelah itu Sochan melihat Seunghyun berada di gorong-gorong. Sochan yang melihat itu langsung mengikuti bocil tadi. Gak lama mobil yang ditumpangi Sochan kejatuhan beton besar. Sochan pun selamat. Dongwon yang terjatuh akibat tali yang putus segera mencari Sochan. Akhirnya karena tangisannya, Dongwon pun menemukan anaknya berada di gorong-gorong. Sochan bilang dia melihat Seunghyun, tapi sekarang dia gak tahu di mana Seunghyun berada.
Lalu mereka melihat nenek yang tinggal di lantai 2 sedang membawa lilin dan menyapa Dongwon. Nenek itu bilang dia baik-baik aja, tapi tidak dengan anaknya. Dan yang lebih mengejutkan bre, di sana juga ada sebuah tenda milik Songhun yang mana di dalamnya ada Songhun yang ternyata udah meninggal. Terus yang dilihat So-chan tadi siapa hayo? Dongwon pun berencana untuk membawa mayat Songhun, nenek beserta anaknya yang meninggal, melewati gorong-gorong untuk pergi ke teman-temannya di atas. Namun si nenek memilih untuk tetap tinggal menemani mayat anaknya. Terlebih Dongwon tak bisa membawa Songhun karena tentu nggak ada alat bantu untuk mengangkatnya. Dengan berat hati, dia hanya membawa rambut Songhun untuk diberikan ke ibunya. Sedih bre. Singkat cerita, setelah berjuang sekuat tenaga sambil menggendong So-chan, Dongwon pun akhirnya sampai ke lantai atas. Di sisi lain, hujan yang tak berhenti membuat keadaan di dalam dipenuhi air. Bahkan gedung ini pun udah hampir tenggelam. Mereka sebisa mungkin mengumpulkan benda-benda yang bisa mengapung agar mereka semua tak tenggelam. Sampai akhirnya Manso menemukan tandon air raksasa yang terjatuh dari bangunan di atas. Mereka pun memutuskan untuk menaikinya, berharap itu akan membawa mereka sampai ke atas saat air telah memenuhi lubang. Setelah semua berhasil masuk, tersisa Chung Manso di luar. Dia nggak mau masuk bre, karena jika dia masuk, lalu siapa yang akan menutup tandon raksasa itu dari luar? Suasana haru pun terjadi. Manso yang menyebalkan itu rela berkorban yang kemudian membuat sedih para penonton. 빨리 타세요. 이거 금방 갈게. 아이 다 타면 이거 누가 났냐? Air pun semakin banyak. Terlebih hujan tak mau berhenti dan semakin membanjiri lubang. Tak berhenti sampai di situ, bangunan yang roboh terakhir itu bre, kini ikutan ambles ke bawah dan menimpa tandon raksasa tersebut. Untungnya karena tandon dipenuhi oksigen, walau cukup terbatas, tetap bisa naik. Derita tak berhenti sampai di situ. Tandon itu kembali macet karena tersangkut kabel-kabel listrik yang juga ikutan terjerembab ke tanah. Untungnya usaha orang-orang di dalamnya tak mengkhianati hasil. Mereka menghentak-hentakan tandon ke bawah agar bisa terlepas dari kabel. Alah, nggak berselang lama kok tandon itu malah tertusuk besi berukuran sedang, sehingga air kini malah masuk dengan derasnya. Ditambah besi itu membuat tandon tersangkut lagi. Tapi bre, nggak pernah terkira ya, Chung Manso masih hidup dan membantu melepaskan tandon hingga berhasil terlepas. Lubang besar dari besi itu kemudian ditutup dengan tangan Songhyun. Sementara Manso yang berusaha meraih tangan Songhyun sepertinya mulai kehabisan nafas. Dia nggak kuat lagi dan semakin tenggelam. Untungnya kabel listrik yang berbeli tadi menyangkut ke kaki Manso dan ikut menariknya dengan cepat ke permukaan. Tim SAR yang mulai putus asa pun sangat kaget melihat ada tandon raksasa dengan Manso di atasnya. Penyelamatan pun dilakukan. Semua terharu karena keluarga mereka pun selamat. Sementara ibu Songhun hanya bisa meratapi bahwa anaknya kini telah tiada. Film pun berakhir. Bre, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Coba komen di bawah. Oke lah, sekian dulu dari Males Nonton Full. Sampai jumpa di recap film selanjutnya. Silahkan yang mau request tulis saja di kolom komentar. Terima kasih semuanya. See ya and bye bye.